Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3121. Melihat Sheldon melompat-lompat dengan cemas, prajurit itu menegurnya dengan wajah serius. Hei, kamu hidup bosan, jaga kata-katamu, atau saya akan menyatakan itu kasar kepada Anda. Sheldon berkata dengan marah. Apa kamu tidak merasakan kasar pada saya? Pikirkan saja, semua konstruksi memang harus diselesaikan. Namun bukan berarti bekerja 24 jam siang dan malam. Di negara saya, pekerjaan besar hanya diperbolehkan dilakukan pada siang hari. Dan pada saat waktunya berhenti, semua aktivitas konstruksi harus berhenti dan istirahat. Di sini kalian bekerja siang malam tanpa genti. Kalau kalian terus seperti ini, saya akan mengalami gangguan saraf. Panggil Panglima Hamid. Saya mau bertanya langsung. Prajurit itu berkata dengan dingin. Saya beritahu kamu, benteng permanen dan benteng vertikal yang sedang kami kerjakan, semuanya diperintahkan oleh Komandan Hamid. Dia yang meminta kami menyelesaikannya secepat mungkin. Masalah ini sekarang menjadi tanggung jawab seluruh pangkalan. Yang paling penting adalah memberi jalan agar pekerjaan ini cepat selesai. Jangankan kamu, bahkan wakil komandan kami tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Sheldon tertegun setelah mendengarkannya. Apa yang kamu katakan? Kalian membangun benteng permanen dan benteng anti lereng. Ya benar, prajurit itu berkata dengan bangga. Kami sedang membangun satu set benteng ofensif dan defensif yang kuat. Kami harus menyiapkan sejumlah besar strategi cadangan terlebih dahulu. Sekarang benteng permanen kami di pegunungan sekitar dan lereng belakang sudah mulai terbentuk. Sebentar lagi, terowongan padat akan digali di pegunungan ini. Setelah selesai, tidak ada seorang pun di Suriah yang bisa masuk ke tempat ini. Sheldon kembali tercengang. Celana saja selalu ada suara sepanjang hari. Ternyata sedang ada pembangunan benteng. Celana saja di belakangan ini ada konvoi truk pengirim barang. Ternyata Hamid sedang membuat strategi cadangan sambil mengerjakan benteng permanen. Ini membuat Sheldon bingung. Dia berpikir dalam hati. Hamid, dari mana dia belajar teori strategi tentang menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan? Poin utamanya adalah dia orang Timur Tengah sialan. Sangat wajar menggali lubang yang dalam dan menyimpan bahan makanan. Tapi kenapa kamu menggunakan benteng lereng terbalik? Ini adalah keterampilan tentara Cina beberapa dekade yang lalu. Dari mana dia belajar ide sebesar ini? Dalam pertempuran Sangganling, salah satu keunggulan pasukan utama Cina adalah benteng anti lereng. Jika musuh membombardir dari luar gunung, akan sulit menyerang benteng anti lereng di dalam gunung. Akan menjadi keajaiban jika jutaan peluru yang dimiliki pasukan multinasional dapat mengalahkan Cina. Dan Hamid melakukan taktik yang sama. Tidak masuk akal. Selain itu, tingkat pembangunan secara keseluruhan di Suriah cukup rendah. Baik tentara pemerintah atau angkatan bersenjata. Mereka berada pada tingkat daya tembak yang sama seperti Perang Dunia II. Selain itu, Suriah secara inheren bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Benar-benar berantakan. Saat Sheldon menginstalnya, satu gambaran muncul di pikirannya. Charlie, itu pasti Charlie. Anak ini yang mengajarkan strategi tentara Cina kepada Hamid. Jika ini dilakukan beberapa dekade yang lalu, Charlie, seorang bajingan, akan ditembak. Melihat Hamid sangat mementingkan pembangunan ini, Sheldon tahu Hamid menjelma menjadi orang gila infrastruktur Suriah. Protesnya tidak akan didengar sama sekali. Jadi, dia dengan kesal berkata kepada prajurit itu, "Anak muda, bolehkah saya membicarakan sesuatu dengan kamu?" Tentara itu melihatnya dengan waspada dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Bab 3122. Sheldon bertanya, "Saya ingin memperkenalkan penyumbat telinga, untuk menguras gangguan. Saat kalian bekerja, saya tidak terlalu terganggu." "Tidak," prajurit itu memberikan pandangan kosong, mengeluarkan segumpal kertas toilet kusut dari sakunya.
Dia melemparkannya ke kaki Sheldon, dan berkata, "Kamu bisa memakai ini." "Brengsek," Sheldon berkata dengan wajah muram. "Ini tidak berguna. Dari mana tisu toilet sisa ini? Menjijikkan. Kamu ambil dari sakumu. Kamu sialan." Prajurit muda marah, dan berkata, "Saya mengambil sebagian saat pergantian penjaga. Saya simpan ke dalam saku saya. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak usah memakainya." "Berhenti bicara omong kosong." Setelah Sheldon mendengarnya, dia membungkuk dengan curiga, mengulum tepi gulungan kertas toilet dengan sangat hati-hati, menyebarkannya sedikit, dan menemukan bahwa tisu itu belum digunakan. Dia menghela napas lega, dan dengan nyaman menyimpan gulungan kertas toilet itu ke dalam sakunya. Dia tidak takut ditertawakan. Sejak datangnya ke Suriah, dia tidak pernah menggunakan tisu toilet selembut itu. Melihatnya memasukkan tisu toilet ke dalam sakunya, prajurit itu berkata dengan jijik, "Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Cepat masuk ke kamarmu." Sheldon sudah senang, menoleh dan ingin kembali. Ketika tiba-tiba sirene pertahanan udara yang menekan terdengar di seluruh pangkalan. Sheldon sangat sensitif terhadap suara sirene perlindungan udara. Meskipun belum pernah mengalami perang, kota Eastcliff sering melakukan latihan pertahanan udara. Begitu suara itu terdengar, dia bertanya kepada prajurit itu dengan gugup, "Apa yang terjadi? Apa ada serangan udara dari musuh?" Prajurit itu juga sangat tegang, dan berkata, "Alarm penjagaan udara belum tentu merupakan serangan udara. Komandan kami menetapkan, jika musuh terlihat dalam radius 30 km, alarm pertahanan udara akan dibunyikan." Brengsek, Sheldon tiba-tiba panik. Dia tidak ingat berapa banyak kata kotor yang sudah dia katakan hari ini. Dia tahu jika markas Hamid diserang, hidupnya akan dalam bahaya. Peluru dan bola meriam tidak memiliki mata jika bola meriam siapa yang membom dan membunuhnya. Kepadanya dapat menanyakan alasannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari walkie-talkie prajurit itu. Prajurit itu segera mengambil dan mendengarkan sebentar, lalu melompat dari dinding, mencengkeram keras Sheldon, meraihnya dan berjalan keluar. Dia berkata sambil berjalan, "Pasukan pemerintah terlihat 30 km selatan pangkalan. Diperkirakan perang akan segera dimulai. Naik gunung bersamaku." Sheldon menepuk keningnya, dan berkata dengan sangat tertekan, "Brengsek, aku tidak akan pergi. Aku tidak tahu cara bertarung. Mengapa kamu memintaku naik gunung? Peluru tidak punya mata. Jika saya terbunuh, bagaimana perintahmu menjelaskan kepada Charlie?" Tentara itu berseru, "Siapa yang menyuruhmu berteriak? Aku membawamu ke atas gunung, untuk bersembunyi di terowongan di lereng belakang." Komandan baru saja mengeluarkan perintah. "Semua orang harus memasuki lereng terbalik dalam 30 menit. Kalau kamu ingin tinggal di sini dan menderita, silakan tinggal." Setelah mengatakan itu, prajurit itu melepaskannya, menoleh dan berjalan menjauh. Sheldon baru ingat, terowongan lereng terbalik itu sendiri merupakan benteng. Sangat sulit bagi cangkang untuk menabrak lereng terbalik. Bahkan jika mengenainya, tidak akan dapat terowongan yang digali di gunung dan diperkuat dengan beton bertulang. Oleh karena itu, jika tentara pemerintah datang menyerang, pasti yang paling aman adalah bersembunyi di terowongan di lereng belakang. Memikirkan hal ini, Sheldon berusaha mengejar, dan berkata dengan wajah tenang, "Bangga, saudaraku, jangan marah, aku ikut kamu." Bab 3123. Hamid yang mengenakan seragam kamuflase militer sedang berdiri di benteng dataran tinggi di sisi paling selatan pangkalan. Dia menggunakan teleskop berkekuatan tinggi yang dipasang di tripod untuk melihat ke selatan. Teleskop biasa tidak bisa melihat dalam jarak 30 km yang sangat jauh. Teleskop berkekuatan tinggi yang dia gunakan dapat melihat secara kasar. Namun karena jaraknya terlalu jauh, ada distorsi lensa. Tidak bisa melihat sesuatu dengan nyaman. Namun, dia masih bisa melihat gerakan tentara maju ke perjalanan di jarak jauh. Dia agak bingung.
Tentara pemerintah baru-baru ini memerangi pemberontak yang relatif besar. Mengapa tangan mereka begitu bebas akan menyerang dirinya begitu cepat? Hamid segera memerintahkan ajudannya. Cepat hubungi penjaga rahasia di depan. Bersiap melepaskan drone. Beritahu saya nomor dan peralatan mereka dalam 5 menit. Baik, Komandan. Ajudan Hamid berbalik dan segera pergi. Dia berlari ke dalam untuk berkomunikasi dengan penjaga rahasia di depan melalui radio. Segera, penjaga menerbangkan beberapa drone sipil yang dibeli dari Cina. Drone biasa semacam ini banyak dijual dengan harga ribuan dolar di China. Drone semacam ini bukan lebih dari mainan bagi penggemar fotografi udara di China. Namun di Timur Tengah, benda ini memiliki peran strategi yang sangat kuat. Setelah sedikit modifikasi, bisa terbang hingga ketinggian 1 atau 2 km. Transmisi gambarnya bisa mencapai hampir 10 km di area terbuka, dan kecepatannya bisa mencapai 60 hingga 70 km per jam. Hanya sebesar telapak tangan, bisa naik ke langit dan terbang ke ketinggian ratusan meter. Tidak terlihat oleh mata telanjang, dan suaranya tidak dapat didengar. Sangat cocok untuk pengintaian medan perang. Jika menghadapi pasukan modern dengan peralatan canggih, benda ini pasti tidak berguna. Akan mudah ditemukan dan dihancurkan. Tetapi jika menghadapi pasukan biasa, maka lawan sangat sulit menemukan dan menghancurkannya. Oleh karena itu, drone ini banyak digunakan dalam medan pertempuran di Timur Tengah. Segera setelah beberapa drone mengudara, ukuran musuh dengan cepat terdeteksi. Ajudan melapor kepada Hamid, "Komandan, jumlah pasukan musuh sekitar 8.000 orang. Ada 10 kendaraan lapis baja, 36 howitzer yang ditarik, dan lebih dari 60 truk pengangkut berbagai jenis." Pengintai di depan mengatakan itu. Howitzer terlihat seperti buatan Rusia kaliber 152 mm. Sial, Hamid mengumpat sejenak. Itu adalah daya tembak 2 batalion artileri. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka ingin membahas kita? Ketika dia berbicara, wakilnya memerintahkan penandatanganan masuk dan berkata dengan terengah-engah, "Komandan, saya baru saja mendapat kabar. Tentara pemerintah menyewa 10.000 tentara bayaran dari kelompok Istana Wanlong yang berbasis di luar negeri. Tentara bayaran Istana Wanlong ini sangat kuat dalam pertempuran. Mereka berpengalaman menaklukkan banyak angkatan bersenjata satu demi satu, termasuk mengalahkan Hafiz, yang dulu berhubungan baik dengan kita. Hafiz dibunuh oleh Istana Wanlong 2 malam lalu." Hamid tercengang. "Apa?" Hafiz menyebarkan. "Saya belum mendengar berita ini." Wakil komandan berkata dengan malu-malu. "Semua orang tersebar di jurang. Informasinya tidak lancar. Dan kami sedang bekerja keras membangun infrastruktur. Kita tidak punya waktu mengurus hal-hal di luar." Hamid bertanya lagi, "Dari mana asal Istana Wanlong?" Wakil komandan menjelaskan. Istana Wanlong adalah organisasi tentara bayaran non-pemerintah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki beberapa basis pelatihan tentara bayaran di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan, di daerah yang relatif bergejolak. Beberapa tahun terakhir, mereka berkembang pesat. Ada 50.000 hingga 60.000 tentara bayaran yang terdaftar di bawah komando mereka. Kekuatan komprehensif mereka kini berada di 5 besar organisasi tentara dengan bayaran tertinggi di dunia. Bab 3124. Tidak setiap negara di dunia ini memiliki wilayah yang damai dan sejahtera seperti Tiongkok. Banyak daerah yang terus-menerus. Kelompok tentara bayaran tumbuh di tempat-tempat seperti itu. Sebagian besar tentara bayarannya adalah sekelompok penjahat. Mereka tidak memiliki rasa keadilan. Mereka bekerja demi uang. Mereka akan bekerja dengan siapapun yang memberikan uang. Beberapa tentara biaya bergantung pada negara tertentu untuk bertahan hidup. Seperti Blackwater di Amerika yang terkenal. Mereka melatih sejumlah besar tentara untuk melayani pemerintah AS. Operasi militer AS di Timur Tengah hampir tidak dapat dipisahkan dari partisipasi tentara bayaran Blackwater. Mereka melakukan beberapa hal yang tidak nyaman dilakukan pemerintah.
Dan Istana Wanlong ini termasuk dalam kategori pertama. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai Istana Wanlong, Hamid merasa pusing beberapa saat. Lalu dia berkata, menyewa 10.000 tentara bayaran dari Istana Wanlong akan menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar setiap hari, bukan? Wakil memerintahkan menjawab, Komandan, harga Istana Wanlong sangat tinggi. Bahkan tentara bayarannya biasa di bawah komando mereka harganya 1.000 atau 2.000 dolar sehari. Harga selatan bahkan lebih tinggi. Beberapa dari mereka melebihi puluhan ribu dolar per hari. Dengar-dengar, 1 dari 4 panglima perang besar akan menelan biaya ratusan ribu dolar per hari. Hamid bertanya dengan heran, benarkah? Mengapa begitu mahal? Wakil komandan menjelaskan. Alasan Istana Wanlong dapat bangkit dalam beberapa tahun terakhir adalah karena keefektifan tempur yang super. Tentara mereka berlatih dengan baik, terutama anggota inti. Semuanya adalah prajurit top. Kemampuan tempur dan kemampuan bekerja sama dengan mereka, tertinggi di antara kelompok tentara bayaran. Satu-satunya masalah adalah harga mereka yang tinggi. Banyak yang tidak mampu menguangkannya. Hamid mengerutkan kening dan berkata, menurut perhitungan ini, biaya 10.000 tentara mereka melebihi 20 juta dolar AS sehari. Ya, wakilnya menjawab sambil menyeka keringatnya. Lalu dia berkata dengan gugup, saya juga menerima pesan. Salah satu dari 4 raja Istana Wanlong ikut datang. Satu orang ini saja bisa mengalahkan 100 lawan. Hamid tidak dapat menahan diri untuk tidak berlangganan. Dan berkata, saya tidak mengerti. Dari mana tentara pemerintah mendapatkan uang untuk menyewa begitu banyak tentara bayaran? Wakil diperintahkan menjelaskan, tentara pemerintah tidak memiliki banyak uang. Mereka sepakat akan menyediakan sebidang tanah di Suriah untuk Istana Wanlong dan membangun pangkalan ke Istana Wanlong setelah berhasil menghabisi pasukan anti pemerintah. Ini alasan Istana Wanlong begitu aktif. Sial, sudah berakhir. Hati Hamid malu. Dan dia benar-benar panik. Dia berpikir dalam hati, jika informasi ini benar, mungkin ada ribuan tentara bayaran dari Istana Wanlong 30 km dari sini. Saya hanya memiliki beberapa ribu orang. Tingkat pelatihan pasukan saya jauh lebih rendah daripada bayaran tentara yang tertinggi. Lawan memiliki hampir 8.000 orang. Dan ada begitu banyak kendaraan lapis baja dan meriam yang ditarik. Terlepas dari jumlah tentara dan tingkat pelatihan, tim saya tidak memiliki keuntungan dalam hal senjata dan perlengkapan. Kalau saya melawan mereka, pada dasarnya tidak ada peluang menang. Hamid yang sangat gugup tiba-tiba teringat Charlie. Dia segera mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie baru saja mengundang Claire yang keluar dari Moore Group. Dia sedang dalam perjalanan mengantar Claire ke perusahaannya. Charlie sangat terkejut saat tiba-tiba ada panggilan telepon dari Hamid. Charlie bertanya, "Saudara, ada apa yang menelpon saya?" Hamid berkata dengan suara gemetar, "Saudara Wade, umur panjang tidak akan lama lagi. Jika Seldon itu mati bersamaku, jangan salahkan aku." Jantung Charlie berdetak kencang, dan dia buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Hamid menghela napas lalu menjelaskan, tentara pemerintah menyewa sekelompok tentara bayaran dibayar dari luar negeri. Mereka telah menghancurkan banyak pasukan oposisi yang lebih besar dari saya. Sekarang ada 8.000 lebih tentara, kurang dari 30 km dari saya. Mereka sedang mendekati saya. Saya khawatir saya tidak akan berhasil kali ini. Bab 3125. Charlie terkejut saat mendengarnya. Dia langsung menepikan kendaraan dan berhenti. Lalu berkata, "Kakak, jangan panik. Bagaimana gambaran umum pasukan pemerintah?" "Itu tidak baik," Hamid menjelaskan. "Tentara bayaran yang mereka bayarkan kali ini sangat kuat. Mereka adalah Istana Wanlong, tentara bayaran di posisi 5 teratas di dunia. Menurut informasi, Istana Wanlong mengirim 10.000 tentara untuk membantu pasukan pemerintah." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apa latar belakang Istana Wanlong?" "Saya tidak terlalu memahaminya," Hamid menjawab. "Ini adalah organisasi tentara bayaran yang didirikan oleh orang Tionghoa.
Mereka berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Skala dan kekuatannya sangat besar. Kualitas individu tentara mereka jauh lebih tinggi dibandingkan tentara pemerintah. Mereka pada dasarnya sejajar dengan pasukan khusus negara maju. Charlie berkata sambil bertanya. Saya belum pernah mendengar organisasi ini. Saya hanya tahu Blackwater di Amerika Serikat, Cossack di Rusia. Ini pertama kalinya saya mendengar Istana Wanlong. Hamid menghela napas. Kamu tidak menjanjikan bayaran tentara. Kamu pasti tidak mengenal orang-orang ini. Mereka tentara profesional yang aktif beroperasi secara komersial. Istana Wanlong ini, konon memiliki puluhan ribu orang di bawah komandonya, termasuk hampir 100 pakar top. Kekuatan mereka sangat besar. Mereka mengirim salah satu dari 4 perang dewa terkuat di bawah komando mereka ke Suriah. Charlie bertanya kepadanya, "Jangan gugup. Pasukan khusus tetap mati jika tertembak. Meskipun kualitas individu kamu bukan milik mereka yang terbaik, tetapi kamu memiliki waktu dan tempat yang tepat. Kalau kamu bisa memanfaatkan keuntungan itu, kamu bisa bertarung dengan baik." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya lagi, bagaimana perkembangan benteng permanen dan perbaikan terowongan lereng terbalik? Hamid menjelaskan, saya sudah meminta semua lembur yang bekerja, namun beban kerjanya terlalu banyak. Sangat sulit menerapkan seluruh rencana dalam waktu singkat ini. Charlie berkata dengan tenang, saya mengerti. Apa benteng permanen untuk pertahanan frontal dan terowongan di lereng belakang siap digunakan? Ya, Hamid berkata. Benteng frontal di pintu masuk pangkalan hampir selesai dibangun. Ini adalah prioritas utama dari seluruh konservasi saya. Sedangkan terowongan miring vertikal, saya menggalinya di semua sisi. Tetapi bagian dalamnya belum terbuka, dan jaringan terowongan yang membentang ke segala arah belum terbentuk. Saya sudah menimbun persediaan dalam jumlah besar disesuai dengan yang kamu katakan. Sudah tidak menjadi masalah untuk bertahan 1 atau 2 tahun. Oke, Charlie berseru. Kalau begitu, apa kamu tahu distribusi daya tembak pada pasukan berkekuatan 8.000 orang? Hamid berkata, 10 kendaraan lapis baja, lebih dari 30 artileri, dan 50 hingga 60 truk harus menarik material dan amunisi. Charlie berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Apakah kamu tahu spesifikasi dan model lebih dari 30 persenjataan itu? Hamid berkata, para informan secara visual menyimpulkan bahwa itu adalah meriam 152 mm buatan Rusia. Ayah Charlie, Curtis, adalah penggemar militer. Seluruh ruangan di rumahnya diisi dengan model berbagai senjata dan perlengkapan. Juga terdapat banyak buku, majalah, dan materi tentang berbagai senjata dan perlengkapan. Di bawah pengaruhnya sejak masih kecil, Charlie tahu banyak tentang berbagai senjata dan peralatan. Oleh karena itu, dia berkata hampir tanpa berpikir, ada banyak model persenjataan 152 mm buatan Rusia. Saya kira yang dapat tiba di Suriah semuanya pasti diproduksi tahun 1970-an dan 1980-an. Atau mungkin model yang lebih tua. Jangkauan efektifnya sekitar 20 km. Bab 3126. Hamid bertanya dengan heran. Saudara, kamu mengerti semua ini? Charlie bersenandung. Dan bertanya lagi. Apakah pihak lain memiliki senjata udara? Tidak, Hamid berkata. Tentara pemerintah memiliki total Su-24 Bobrok. Sebagian besar tidak bisa terbang dan hanya tergeletak di hanggar. Yang bisa terbang harus mempertahankan ibu kota dan terkadang menyerang teroris. Mereka tidak bisa terbang kemari menyerang saya. Tidak ada gunanya mendatangkan Su-24. Tidak lebih dari menjatuhkan beberapa bom. Kemudian, Hamid berkata lagi, mengenai helikopter bersenjata. Saya tidak takut mereka datang. Helikopter bersenjata mereka tidak terlalu efektif. Saya kira mereka tidak akan mengirim helikopter untuk mati. Charlie menghela napas lega dan berkata, dari sudut pandang ini, ada kemungkinan besar akan terjadi perang darat murni. Kamu tidak perlu khawatir saat ini. Setelah itu, Charlie berkata lagi,
Saya menyarankan kamu mengamati niat lawan terlebih dahulu. Mereka memiliki keuntungan dari jumlah pasukan. Jika mereka ingin menyerang secara paksa, mereka tidak akan membawa begitu banyak persenjataan. Strategi niat mereka pasti menggunakan mode perang darat antar negara beberapa dekade lalu. Mereka akan menyerang kamu dengan sinergi infanteri lapangan. Hamid buru-buru bertanya, apa itu sinergi infanteri? Charlie berkata, infanteri dan artileri bekerja sama saat menyerang. Jelasnya, infanteri akan maju setelah membombardir artileri. Infanteri tidak akan terburu-buru menyerang. Dalam situasi kamu saat ini, lawan akan menggunakan perisai untuk membombardir kamu terlebih dahulu. Setelah menghancurkan kamu, mengurangi sebagian personelmu dan mengurangi efektivitas tempur menjadi 2, mereka akan menggunakan kendaraan lapis baja untuk melindungi serangan infanteri. Hamid setuju. Kamu benar. Saya pikir mereka pasti akan melakukan pengeboman intensif dulu. Charlie berkata, jangan takut pemboman. Kamu sudah memiliki terowongan di lereng belakang. Sekarang kamu harus segera mengangkut semua personel, material, dan peralatan yang paling berharga ke dalam terowongan di lereng belakang. Amankan helikopter bersenjata yang berharga di tempat tersembunyi. Helikopter tidak akan banyak berguna. Lebih baik bawa helikoptermu ratusan kilometer dan temukan tempat sepi di lembah. Atau helikoptermu akan hancur saat lawan menyerang. Ya, Hamid kembali sadar, dan segera memerintahkan ajudan di sekitarnya. Cepat minta pilot helikopter bersiap. Terbang 100 km dan mencari tempat bersembunyi. Tak heran jika Hamid panik. Meskipun sudah lama bertempur dengan pasukan pemerintah, dia belum pernah mengalami peperangan dalam skala besar. Oleh karena itu, pencampuran terhadap situasi secara keseluruhan tidak begitu kuat. Dia hanya bisa dianggap berada di level pemimpin gerilya kecil. Sekarang tentara pemerintah mengumpulkan angkatan bersenjata yang begitu kuat untuk menyerangnya. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya sama sekali. Sebaliknya, Charlie, yang belum pernah merasa geli, tetapi mempertimbangkan masalah ini secara lebih komprehensif, dapat mempertahankan ketenangan 100% pada saat seperti itu. Charlie mengubah situasi dengan hati-hati, dan memberikan saran yang masuk akal. Charlie berkata kepadanya lagi saat ini, saya mengamati bentuk lahan di lokasi kamu berada. Lingkungannya penuh dengan perbukitan dan jalan pegunungan, berkelok-kelok dan terjal. Helikopter tidak perlu terbang cepat ke arah berlawanan dari musuhmu. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Perintahkan saja helikopter segera berangkat. Setelah itu, Charlie memberi saran lagi. Kamu bisa meminta helikopter membantu mengangkat beberapa alat berat yang berharga ke terowongan lereng terbalik. Kamu juga harus meminta patroli garis depan memperhatikan gerakan lawan. Saat lawan berhenti dan mulai mengerahkan artileri, sudah terlambat untuk meminta helikopter pergi. Pihak lawan memiliki 30 atau 40 persenjataan. Artileri membutuhkan waktu lama untuk berhenti total. Mereka akan menyebar, menghitung koordinat, menyesuaikan sudut, dan menembak. Kamu punya cukup waktu untuk bereaksi. Bab 3127. Benar sekali. Hamid menjadi sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Charlie. Lalu dia berkata dengan canggung, jujur, saya tidak takut dengan lelukonmu. Saya belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sejak bergabung dengan revolusi. Saya sedikit gugup. Tidak masalah, Charlie menghibur. Menghadapi situasi seperti ini, siapapun akan gelisah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah jangan bingung. Charlie berkata lagi, saya memilih strategi musuh dengan sangat sederhana. Mereka tahu lokasi markasmu dan tahu kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mereka pasti akan membombardir markasmu sepanjang waktu. Ketika mereka menyerang, yang harus kamu lakukan adalah bersabar. Jika mereka menembak, jangan gunakan artileri untuk melawan, apalagi mengirimkan helikopter bersenjata, atau pasukan elit untuk melakukan serangan balik atau melancarkan serangan diam-diam. Ah, mengapa? Hamid berseru.
Saya berencana segera mengirim 300-400 pasukan elit untuk meyakinkan dan menyergap dan mengejutkan mereka. Musuh tidak akan membiarkanmu berhasil dengan mudah. Charlie bertanya, kamu tidak perlu menyarankan. Musuh pasti sudah mengantisipasi langkahmu. Jangan lupa, mereka memiliki 8.000 orang. Dan mereka secara acak membagi 2.000 orang ke dalam penyergapan perimeter di sekitar. Kamu mengirim 500 orang ke sana. Musuh dapat dengan mudah berpura-pura menjadi pangsit. Jika terjadi, pasukan elitmu pasti tidak akan pernah kembali. Hamid langsung terkejut dan berkata, saudaraku, kamu benar, aku ceroboh. Pada saat ini, Charlie terus memberi instruksi. Kamu harus ingat satu hal. Komandan musuhmu dapat memimpin 8.000 orang. Dia sama sekali bukan orang bodoh. Dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan musuh, tapi dia tidak akan membuat kesalahan. Melindungi artileri dan barang bawaan adalah prinsip dasar yang dipahami semua komandan. Dia tidak akan pernah memberi kesempatan menyerang diam-diam. Ya, Hamid berkata dengan serius. Jika saya memiliki puluhan benteng, saya juga akan fokus mempertahankan benteng. Tidak mungkin hanya fokus pada pertempuran garis depan dan meninggalkan bagian belakang. Bagaimanapun, ini adalah kunci untuk menekan daya tembak. Charlie bersenandung dan berkata, jika dia ingin membombardir, biarkan dia melakukannya. Dia bisa membombardir sesuka hatinya. Setelah jeda, Charlie melanjutkan, bukankah dia hanya mengemudikan truk 50 atau 60? Tidak mungkin semua truk ini berisi amunisi. Harus ada makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan perbekalan lainnya. Bahkan jika dia memiliki 30 truk berisi peluru, dan dia menembakkan semua peluru itu, tidak akan mungkin mencapai gunung berbatumu puluhan sentimeter. Kamu tidak perlu takut sama sekali. Jika musuh menembak, kalian semua bersembunyi di lereng vertikal, sehingga pada dasarnya tidak akan ada kehilangan personel akibat penembakan. Setelah semua peluru musuh ditembakkan, mereka hanya memiliki infanteri yang tersisa. Saat waktunya tiba, 8.000 infanteri akan menyerang bukitmu. 800 dari kalian dapat bertahan sampai mati, dan kemudian kalian akan menang. Baiklah, Hamid dengan tegas menyetujui dan berkata, saya mengerti. Saya harus mengikuti saran kakak saya. Charlie berkata lagi, selain itu, kamu harus memperhatikan ketika kendaraan lapis baja mereka mulai melindungi infanteri menyerang markasmu. Kamu mengirim pasukan elitmu dari terowongan miring ke benteng permanen depan untuk melawan. Saat itulah kamu melakukan serangan balik. Kamu juga harus ingat, kamu tidak boleh menembak terlebih dahulu. Kamu harus menunggu lawan mencapai jangkauan efektif. Menembak dari jarak dekat dapat membunuh musuh dengan efektif. Juga mencegah ancaman lawan memberikan dukungan artileri. Karena tentaramu dapat mempertahankan sebagian besar artileri di benteng permanen. Sedangkan tentara mereka tidak memiliki perlindungan, kecuali helmnya. Jika mereka memasuki jangkauan senjatamu, pasti akan ada banyak korban. Charlie terus menganalisis. Sebenarnya, jika 8.000 pasukan darat musuh semuanya melancarkan serangan yang kuat, itu bukan apa-apa bagimu. Tempatmu tinggi dan berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Satu orang yang menjaga gerbang dan 10.000 orang musuh tidak dapat membukanya. Selain itu, kamu sudah membangun benteng permanen baru, dan kekuatan pertahananmu sudah ditingkatkan. Jika lawan menyerang, kamu tidak perlu takut terowongan akan menjadi medan pertempuran. Kamu masih memiliki keuntungan dari dataran tinggi dan terowongan. Sedangkan musuh yang menyerang akan sengsara, terkepung di dalam, dan tidak ada celah untuk mundur. Bab 3128. Brengsek. Hamid langsung bersemangat, dan berkata, saudara, luar biasa, luar biasa. Awalnya saya sedikit gugup. Setelah mendengar strategimu, aku tidak sabar menunggu mereka menyerang. Charlie berkata, bagus kamu memiliki mentalitas ini. Cepat, barisan pasukanmu dan buat persiapan terakhir sebelum pertempuran. Ingat kata-kataku. Jangan cemas.
Jangan tidak sabar. Kamu harus siap. Juga bersiaplah untuk hal terburuk. Jika masalah tidak dapat dipertahankan, lebih baik pergi. Mengerti, Hamid berkata dengan bersemangat. Saya akan mengaturnya sekarang. Sayang sekali. Saya akan berkomunikasi lagi dengan Anda nanti. Kamu harus selalu aktifkan teleponmu. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Ponsel saya selalu hidup 24 jam sehari. Telepon kapan saja. Saya akan menjawab dalam hitungan detik. Bagus. Aku lega mendengar kata-katamu. Tunggu kabar baik dariku. Oke. Semoga sukses untukmu. Setelah selesai berbicara, Charlie menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, Claire yang berada di co-driver bertanya dengan kaget. Suamiku, siapa yang meneleponmu? Mengapa kalian membahas perang? Charlie buru-buru berkata. Istriku, kamu salah paham. Ini bukan pertempuran nyata. Ini hanya permainan. Salah satu temanku baru-baru ini terikat dengan permainan militer. Ada yang memimpin pasukan untuk menyerang markasnya. Dia tidak tahu cara mengerahkan pasukan. Jadi dia menelepon saya dan bertanya. Claire tidak ragu saat mendengar penjelasan Charlie. Bagaimanapun, dia hidup di zaman yang damai sejak masih kecil. Hal-hal seperti menggetarkan terlalu jauh darinya. Jika Charlie mengatakan yang sebenarnya dan situasi bahwa dia benar-benar membantu seorang teman di Suriah memicu, dia akan berpikir bahwa Charlie sedang mengolok-oloknya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, temanmu ketagihan bermain game. Ini hanya hal kecil. Tapi dia meneleponmu untuk meminta nasihat. Charlie mengangguk dan berkata, istriku, kamu tidak tahu. Game ini sangat kejam. Tidak peduli berapa lama menghabiskan waktu memainkannya. Setelah gagal, tidak akan memiliki apa-apa lagi. Dia harus memenangkan semua perang yang dia miliki. Atau harus memulai dari awal lagi. Claire tersenyum dan berkata, saya mengerti. Tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka untuk membuang-buang udara. Seperti bermain permainan kecil melompat di masa lalu. Tidak peduli seberapa jauh lompatannya. Jika gagal sekali, harus mulai lagi dari awal. Ya, Charlie memeriksa waktu, mengemudikan mobil ke jalan utama, dan berkata, sayang, aku akan mengantarmu ke perusahaan dulu. Claire menjawab dan berkata sambil tersenyum. Oke. Bab 3129. Saat ini, lihatlah kesibukan di pangkalan Hamid di kedalaman pegunungan Suriah. Saat matahari terbit, semua prajurit bersiap menghadapi pertempuran dengan kecepatan penuh. Beberapa helikopter bersenjata Hamid sudah lepas landas, memindahkan beberapa peralatan dan material penting di dalam pangkalan ke terowongan lereng terbalik di tengah gunung. Tentara juga mulai memasuki terowongan dengan tertib di bawah komando perwira di semua tingkatan. Tim konstruksi serta tentara dari batalion teknik yang masih dalam pembangunan juga mulai memasang semua peralatan secepat mungkin. Pada saat yang sama, patroli di garis depan mengirimkan pesan bahwa gerakan lawan dianggap tidak cepat. Meski kendaraan lapis baja bisa bermanuver dengan cepat, sebagian besar dari ribuan tentara hanya bisa mengandalkan berjalan kaki. Apalagi truk itu sudah syarat dengan perbekalan dalam jumlah besar. Dan di belakangnya ada meriam tarik. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok ini, pergerakannya tidak lebih cepat dari berlari. Ini membuat Hamid semakin lega. Lawan datang dengan ganas, tapi cukup lambat. Mungkin juga di mata pihak lain, dia sudah dianggap akan kalah. Jadi mereka tidak terburu-buru. Lawan sama sekali tidak takut dirinya kabur. Karena tujuan mereka adalah menghancurkan markasnya dan menghabisi pasukannya sebanyak mungkin. Dia hidup atau mati tidak menjadi masalah. Bagi kekuatan oposisi seperti Hamid, pangkalan adalah segalanya. Hanya dengan pangkalan di pemukiman penduduk. Begitu kehilangan pangkalan, mereka akan seperti anjing yang ketakutan dan hanya dapat memukul dengan pasrah. Apalagi jika tentara Hamid berhasil dihancurkan. Hamid tidak akan bisa bangkit kembali. Saat itu, dia hanya bisa bersembunyi dan lari. Dia tidak akan bisa melancarkan serangan atau membawa ancaman apapun. Jadi pasukan pemerintah tidak terburu-buru.
Mereka sudah menebak Hamid pasti sudah mengetahui kedatangan mereka. Namun mereka tidak peduli sama sekali. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, Hamid yang sekarang bukan lagi Hamid yang dulu. Sekarang Hamid sudah memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Kesombongan pihak pemerintah memberi Hamid lebih dari 1 jam untuk bernapas. Setelah lebih dari 1 jam, semua orang di pangkalan sudah mundur ke terowongan lereng terbalik. Semua rumah di pangkalan telah menjadi kosong, dan semua barang berharga dan berguna di dalamnya sudah diungsikan. Beberapa peralatan pembangkit listrik skala besar sedikit lama saat dibongkar. Perlu lebih dari 1 jam untuk diangkat dengan helikopter dan dikirim ke terowongan di lereng balik. Ada juga beberapa peralatan teknik yang tidak bisa dimasukkan. Lalu helikopter terbang ke utara menjauh dari pangkalan. Tentara Hamid memeriksa senjata dan amunisi mereka secara rinci di terowongan di lereng belakang, dan siap menyerang kapan saja. Semuanya sudah siap, dan barisan depan mengirimkan informasi terbaru. Pasukan lawan telah berhenti di daerah datar sejauh 20 km dalam garis lurus. Pada saat yang sama, lebih dari 30 artileri tarik lawan mulai dikerahkan di garis depan. Hamid menebak, ini pasti akan menjadi posisi persenjataan yang dipilih oleh lawan. Setelah mereka mengerahkan tembakan, putaran pertama tembakan akan segera dimulai. Saat ancaman sedang disiapkan, musuh meninggalkan lebih dari 2.000 tentara untuk menjaga posisi pertahanan. Dan 5.000 infanteri yang tersisa melanjutkan perjalanan mendekati pangkalan Hamid dengan pengawalan kendaraan lapis baja. Setelah Hamid mendengar berita itu, dia terkejut dan berpikir, infanteri mereka terus mendekati saya. Mereka pasti berencana menembaki saya dengan artileri terlebih dahulu. Setelah penembakan selesai, lebih dari 5.000 prajurit infanteri mendekati dan menyerang pangkalan saya. Taktik koordinasi infanteri ini seperti yang dikatakan Saudara Charlie. Baiklah, mari kita lihat bagaimana saya akan mengalahkan infanteri kalian. Segera, dia segera memerintahkan. Perintahkan kepada semua orang untuk bersiap melakukan penembakan. Setiap orang harus memakai helm, menutup telinga, dan jangan pernah meninggalkan terowongan. Dan jangan bersandar di dinding terowongan. Yang terbaik adalah lay di tanah. Akan lebih baik lagi jika ada bantalan yang lebih lembut. Ini dapat mengurangi kerusakan getaran yang disebabkan oleh penembakan jarak dekat. Bab 3130. Seringkali, menembakkan tembakan membunuh dengan pecahan peluru setelah ledakan, atau bebatuan atau benda keras lainnya yang terhempas oleh ledakan. Gelombang kejut ledakan dahsyat juga dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Jika jaraknya cukup dekat dapat menghancurkan organ di dalamnya. Meskipun Hamid tidak memiliki pemikiran strategi besar, namun, dia memiliki banyak pengalaman praktis setelah berjuang di medan perang hingga hari ini. Perintahnya diteruskan lapis demi lapis, dan para prajurit di setiap terowongan menerima perintahnya. Akibatnya, banyak orang mulai menggunakan material lokal, mencari beberapa benda lunak untuk ditanam di tanah. Banyak tentara pergi ke pintu masuk terowongan untuk mendapatkan banyak tanah. Sheldon, yang sangat gelisah, tidak mengetahui apa yang dilakukan orang-orang ini. Dia mendengar tentara yang menjaganya berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Keluar ambil tanah lalu sebarkan di bawahmu. Kalau cangkang peluru meledak tepat di depanmu, itu akan menyebabkan luka dalam." Ketika Sheldon mendengar ini, dia bertanya dengan panik, "Apakah benar akan ada perang? Bisakah kamu berbicara dengan Komandan Hamid dan meminta mengirim helikopter untuk mengirim saya pergi dulu? Saya tidak pernah mengalami peperangan. Saya tidak bisa tinggal di sini." Prajurit itu berkata dengan dingin, "Helikopter sudah lama pergi. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat ambil tanah. Kalau ingin mencoba keberuntungan, tetap saja di sini dan diam saja." Ketika Sheldon mendengarnya, dia tidak berani bertanya lagi. Jadi sambil mengutuk Charlie dengan bahasa paling kejam di hatinya, dia dengan enggan mengikuti yang lain untuk menyiapkan tanah di luar pintu masuk gua. Sheldon menggunakan tong oli pelumas mesin diesel yang kosong, dan berjuang menyekop seolah-olah tanah.
Saat dia menarik dan ingin berjalan kembali, terdengar suara tajam memecah udara di luar. Sebelum dia bisa mengetahui suara apa itu, suara ledakan sudah memekakkan telinga satu demi satu. Pengeboman telah dimulai. Pada saat ini, seluruh gunung terasa bergetar, dan pangkalan di lembah di luar pintu masuk gua langsung dilalap lautan api. Sheldon berteriak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia dekat dengan perang di usia yang sudah tidak muda lagi. Dia merasa telinga tuli. Selain tinnitus, gendang telinga sangat sakit. Organ dalam tubuhnya seperti baru saja berdetak, sama tidak nyamannya. Para prajurit yang bertugas menjaganya dengan cepat menyeretnya ke dalam terowongan. Dan kemudian bom kedua meraung masuk. Target peluru putaran kedua ini masih menargetkan pangkalan di lembah. Menimbulkan yang memekakkan telinga terus-menerus dan tak ada habisnya. Sheldon menutupi telinganya, berjongkok dengan gemetar. Para prajurit lainnya, di sisi lain, telah lama bersiap untuk bertahan dari guncangan ledakan. Putaran demi putaran pemboman, tanpa dampak apapun pada para prajurit Hamid. Sebaliknya, karena pengeboman berlangsung lama, para prajurit memiliki rasa aman dan superioritas yang kuat secara psikologis. Karena mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri peran besar yang dimainkan oleh benteng anti lereng dalam menghadapi pengeboman. Bersembunyi di benteng yang begitu kuat, perasaan ini seperti bersembunyi di dalam kendaraan lapis baja dan ditembakkan oleh penduduk asli dengan busur dan anak panah. Alih-alih memiliki rasa takut, mereka secara psikologis mengembangkan rasa superioritas yang bersinggungan dengan seperti musuh. Bisa dibilang semakin banyak bom yang ditembakkan musuh, semakin tinggi moral pasukan Hamid. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.